banget ya Kak waktunya. Iya. Nah terus karena kita mau ibadah online nih, mau ibadah bareng-bareng di hari Minggu ini, adik-adik yang ada di rumah bisa siapin apa aja Kak? Alkitabnya, bukunya, penanya, semuanya disiapin di sebelahnya ya. Nah kalau udah disiapin semuanya ditaruh, tapi dipinggirin dulu soalnya kita bakal nyanyi yang banyak banget nih hari ini. Yang banyak soalnya. banget. Nah bisa duduk bareng sama papanya, sama adik kakaknya semuanya yang ada di rumah. Nah berarti kita bakal ngapain nih Kak pertama? Kita mau nyanyi dulu nih Kak. Nyanyi dulu, tapi kayaknya biar semangat, soalnya ini kan lagunya pasti semangat juga kan Kak. Supaya kita semangat, kita bakal ngapain nih? Kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat dulu. Berarti yang ada di rumah harus semangat, dan juga yang di sini ada kakak-kakaknya bakal bantu biar adik-adiknya juga semangat. Oke? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Udah semangat belum nih Kak? Belum. Belum. Pasti kurang nih. Jadi kita tepuk semangat sekali lagi yang harus lebih kencang dari yang tadi, oke? Oke Kak. Tepuk semangat. Oke, ada semangat. Berarti kita bakal nyanyi, tapi sebelumnya kita bakal bangkit berdiri dulu nih Kak, supaya kita semangat nyanyinya. Kita bakal nyanyi lagu Bapakku datang padamu. Pada masih inget kan yang di rumah? Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Wah, kita udah nyanyikan nih Kak. Adik-adik yang ada di rumah bisa duduk kembali nih. Soalnya kita bakal ngapain nih Kak? Kita mau mulai ibadah kita. Kita kan tadi udah angkat satu lagu pujian. Sekarang kita mau berdoa, doa pembuka untuk memulai ibadah kita. Jadi doa pembuka akan dipimpin oleh Kakak Dela. Kakak Dela, silakan untuk mengucapkan.
adik-adik di rumah, ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami Tuhan mengucap syukur pada hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, untuk saat ini Tuhan, kami dapat beribadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan, anak-anak sekolah minggu saat sedang menjalankan ibadah online Tuhan dapat mendapatkan sesuatu berkat yang daripada Tuhan, dan mereka dapat mengerti apa yang akan disampaikan guru sekolah minggu kepada mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, jika pikiran kami, hati kami menyimpang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kak Dela udah ngebuka ibadah kita dengan doa Kak Dela yang udah disampaikan yang tadi. Nah berarti kita bakal ngapain lagi nih Kak? Kita mau nyanyi lagi beberapa album. Kita nyanyi lagi berapa album? Kita bakal nyanyi 3 lagu sekaligus. Oke. Berarti adik-adik bisa bangkit berdiri lagi. Soalnya ini lagunya supaya kita semangat ibadah di hari Minggunya. Oke? Oke. Ayo bang, kita mulai. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Biar gunung-gunung beranjak, Lagi? dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman
Kadela luar biasa memang. Untuk Tuhan gak ada yang capek. Kita bakal terus tetap semangat. Istirahat dulu, diambil dulu nafasnya. Kayak mana? Haleluya. Ambil lagi. Haleluya. Udah bisa. Ini keringetnya dilap-lap dulu. Kalau misalnya udah capek kan sambil nyanyi sambil berdiri. Yang mau minum bisa minum juga sebentar. Karena kita bakal nyanyi banyak lagi nih lagunya kak. Kita bakal nyanyi lagu apa aja nih kak? Dengar ya panggil nama saya, sama hati yang gembira, Dan dah. udah dua doang Enggak lah dikasih keringanan ya biar gak capek banget kan. Keringan ada kayak Berarti hukuman ya karena Kak, ya. iya tadi udah minum, udah istirahat, udah dilap keringetnya, kita bakal nyanyi lagi 2 lagu lagi, oke? Oke. Dengar dia panggil nama Siapa? saya, dengar dia panggil namamu, Dengar apa? dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Siapa? Dengar dia panggil namamu. Asik asik. Hey. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, siapa yang suka? Tuhan senang, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi dong bang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Masih jempolnya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Wah. Tadi kita udah nyanyi lagu berapa nih kak? Udah ada 6 ya dari awal. Aduh, Kak Dela masih semangat nih. Semangat. Oke, nah
karena kita udah dulu bawain lagu yang baik banget kan tadi dari awal, berarti kita bakal ngapain nih Kak selanjutnya? Sekarang kita mau dengan penuh sukacita menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Sadra. Nah, sebelum tadi kan diri nih, sekarang boleh duduk, diambil dulu nafasnya lagi, dipelanin dulu kecapeannya yang tadi udah banyak banget nih lagunya kan, Kipas Kak? boleh. Boleh kipas-kipas. Nah, tadi Alkitabnya, buku tulisnya bisa Ditaruh di depannya taruh di lagi. depannya, terus juga bisa bareng mama papanya sama abangnya, kakak, adiknya, bisa bareng-bareng dengar firman yang akan nanti disampaikan sama Bang Sadra. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita bakal Angkat satu lagu pujian. angkat satu lagu pujian, yaitu Yesus pokok kita lah caranya. Salam adik-adik. Shalom. Hai semua. Oke, baiklah kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan pada saat ini yang saya bawain oleh Abang Sakrak. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita serahkan semua pada Tuhan gitu. Segala firman Tuhan ini supaya membuat memiliki buah yang baik gitu. Kita tutup matanya, arahkan hatinya kepada Tuhan, fokuskan kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan anak sekolah minggu, orang tua kami, dan semua Tuhan, ciptaan Tuhan. Pada saat ini kami sangat bersuka cita Bapa pada hari Minggu ini. Tuhan memberikan kami sukacita, Tuhan memberikan kami kesehatan, dan Tuhan memberikan kami berkat pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah
yang lebat dan menghasilkan buah yang baik Bapa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati juga Bapa guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan supaya firman Tuhan dapat kami terima dengan baik ya Bapa. Bapa, terlebih ampunkan dosa-dosa kami, supaya anugerah dan berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami, karena kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, jadi firman Tuhan yang menjadi tema kita atau menjadi bahan renungan kita pada hari Minggu ini terambil dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Oke, kita akan baca secara responsoria. Nanti saya sendiri baca yang ayat ganjil dan teman-teman semua dan adik-adik di rumah baca ayat yang genap. Oke, kita akan baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke, sejauh demikian firman Tuhan. Oke, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Di ayat ini jelas kalau kita baca di pasal sebelumnya, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita telah mendengar firman Tuhan minggu lalu tentang Kain dan Habel, yaitu sudah membuat suatu dosa gitu. Di ayat ini juga dikatakan bahwa pada masa ini kejahatan manusia itu udah hal biasa gitu. Kejahatan manusia itu udah hal biasa. Banyak di sini perampokan, banyak hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Oke, di sini di ayat ini kita bahas bahwa Allah sangat membenci dengan dosa. Allah sangat membenci dengan dosa. Oke, dosa di sini adalah segala tindakan yang membuat Allah bersedih dan kecewa. Begini, saya coba kiaskan untuk kita semua. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan Tuhan sangat istimewa. Oke? Dan ketika ciptaan Tuhan yang paling istimewa membuat hatinya sangat kecewa, apakah Allah sedih? Sangat sedih. Dia sangat kecewa gitu. Ciptaan Dia yang paling istimewa membuat dia sakit hati. Dikatakan di sini bahwa pada ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulukan hatinya gitu. Ibaratnya gini, kita manusia adalah gambar dan rupa Allah. Berarti Allah adalah ciptaan kita gitu. Ibaratnya kita di dalam cermin. Di dalam cermin, kalau cerminnya bersih, apakah bayangan kita akan bersih juga? Oke, benar kan? Apabila cerminnya kotor atau retak ataupun nggak bagus lagi, apakah mencerminkan yang baik lagi? Enggak. Begitu juga dengan manusia pada zaman itu. Mereka itu meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala dan tidak mementingkan Tuhan gitu. Dan pada saat itu Tuhan sangat kecewa. Oke lah adik-adik, firman Tuhan yang pada saat ini kita sering kayak bangsa ciptaan Tuhan pada zaman itu, kita sering mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita sering berbuat dosa. Contohnya apa Kak? Sering berbohong. Apalagi Kak? Berkata kasar, berkata kotor gitu. Itu membuat Tuhan akan sangat menyesal. Kita minggu yang lalu kita itu anak yang diberkati Tuhan. Ya kan? Dan kita membuat Tuhan kecewa gitu. Tuhan sangat, ingat ya adik-adik semua, Tuhan benci dengan dosa. Oke. Kenapa Allah menyesal gitu kan? Karena karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan kita adalah serupa dengan Tuhan dan kita
tidak sama dengan penciptanya. Makanya Tuhan sangat menyesal gitu. Oke lah, baik adik-adik. Di sini dikatakan ada pada ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke, di balik Tuhan menyesal, Tuhan dikatakan pada ayat 6 akan memusnahkan, tapi Tuhan punya suatu kepribadian. Kepribadian itu adalah kasih, mengasihi gitu. Dikatakan pada sini Tuhan Nuh mendapat kasih karunia dari mata Tuhan. Oke, kenapa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan? Kita baca di ayat pasal yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Kita akan belajar dengan tentang Nuh gitu. Oke, aku baca pasal yang 9, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oke, yang ini Tuhan rindu kepada kita semua. Kita hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini gitu. Tuhan mau kita berbeda. Dikatakan berani tampil beda. Oke, kita baca dulu Kak, ayo biar lebih jelas di Roma pasal 12 ayat 2. Biar kita dapat tentang Nuh ini. Roma pasal 12 ayat 2. Oke ya. Kita baca sama-sama ya Kak ya. Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jelas dikatakan di sini. Kenapa sih Nuh mendapat kasih karunia? Tentang dia beda sama teman sejamannya gitu. Dia beda, dia mengikuti perintah Tuhan dan dia nggak membuat Tuhan sangat kecewa. Makanya dia mendapat kasih karunia. Oke. Untuk lebih jelasnya, abang akan menampilkan video tentang Nuh. Ya, mau nasikan kakak? Oke, kita saksikan video tentang Nuh. Check it out. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh
melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Di dalam kapal, semuanya aman, dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Oke adik-adik, tadi udah lihat kan video tentang Nuh? Oke, kenapa tadi dikatakan pada ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena dia tampil beda dengan sejamannya. Dia mau mengikuti
kata Tuhan, bukan kata manusia, bukan kata siapa, tapi kata Tuhan dan firman Tuhan gitu. Oke, dikatakan pada tadi cerita Nuh, di mana Tuhan mendapat kasih karunia. Coba deh, aku mau orang-orang pada zaman itu berbalik lagi pada Tuhan gitu, bilang bertobatlah, bahwa Tuhan sangat menyesal dan akan memusnahkan dunia gitu. Dan di cerita tersebut kita baca lagi di cerita Nuh, banyak orang mengolok-olokkan dia. Ah, siapa sih lo? Kok bisa bicara begitu gitu? Padahal Nuh bilang apa yang benar gitu, apa yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Nuh pada video tadi membuat batra yang sangat besar gitu di atas bukit. Dan banyak pada saat pembuatan batra itu banyak yang ketawa-tawa melihat dia. Apa sih maksud si Nuh ini? Di sana kan padang gurun gitu. Di sana kan bukit-bukit, mana ada laut. Perahu Kak di mana, Kak? Perahu di mana? Di laut, di air. Kok perahunya di atas bukit? Apa sih maksudnya gitu? Tetapi firman Tuhan, buatlah aku akan memusnahkan dunia ini gitu. Dan siapa yang selamat, Kak? Nuh dan keluarganya dan binatang sepasang gitu. Kenapa keluarganya? Karena Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya bahwa tetap percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Di mana Yosua katakan, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan gitu. Itu yang jadi landasannya, makanya Nuh dikatakan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi adik-adik, saat ini firman Tuhan menyapa kita. Saat ini kita kan udah mulai sekolah, udah mulai beraktivitas kayak biasa walaupun online gitu. Dan sekarang banyak Kak di sosial media kata-kata kotor itu udah hal biasa. Kata-kata cakap-cakap kotor, tapi itu membuat Tuhan sangat sakit hati gitu. Sangat menyesal gitu. Apakah kita mau Tuhan menciptakan kita? Janganlah. Tapi Tuhan bangga punya kita, punya anak-anak yang luar biasa dan tampil beda, tidak mengikuti zaman-zaman ini. Zaman udah gimana lagi gitu. Udah jauh dari firman Tuhan gitu. Udah main game, pas main game cakap-cakap kotor. Apakah itu wujud Tuhan, wujud Allah gitu, wujud Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus mengajarkan apa yang baik, apa yang benar gitu. Dan Tuhan rindu kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi tampil beda. Jangan ikuti zaman-zaman sekarang. Tetap rindu akan firman Tuhan, rindu beribadah kepada Tuhan, rindu saat teduh, rindu baca Alkitab. Pastilah Tuhan bangga punya kita gitu. Yang perlu Bang tekankan di sini, kalau kita berbuat dosa akan berdampak ke semuanya gitu. Berdampak semuanya gitu. Dan tadi senjamannya Nuh berbuat dosa dan semua lenyap. Yang tinggal cuma Nuh dan istrinya dan keluarganya. Oke. Firman Tuhan ini kalau kita baca-baca, ada yang bilang sama aku pribadi ini menakutkan gitu. Tapi enggak, ini adalah sukacita. Sukacita di mana kalau kita baca secara perlahan-lahan, Tuhan itu punya kasih. Punya kasih, Tuhan rindu kita untuk cinta pada Tuhan gitu. Karena Tuhan cinta kepada kita gitu. Jangan pernah baca perikop ini bahwa ini menakut-nakutkan, enggak. Tapi ini adalah sukacita kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan ini. Kata-kata di ayat 8, kata-kata Nuh, kita baca saya. Ayo 1, 2, Kejadian pasal 6 ayat 8, kata Nuh ini ganti dengan kata saya. 1, 2, 3. Tetapi saya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita mendapat kasih karunia, kita bisa tampil beda, kita bisa menjadi garam dan terang untuk sekitar kita. Oke adik-adik, firman Tuhan yang tidak cukup banyak pada saat ini, Tuhan rindu kita untuk bergaul dengan Dia. Hidup bergaul itu bisa kita saat teduh, tiap pagi berdoa kan Kak, bernyanyi puji-pujian bersama keluarga, dan jangan berbuat dosa dan jangan cakap kotor supaya kita tidak membuat Tuhan menyesal dan kecewa terhadap kita semua.
Oke, baik adik-adik, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Kita akan tutup, kita lipat tangan kita tutup mata kita fokuskan arahkan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Bapa, terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang menyapa kami, anak-anak sekolah minggu, kami kakak guru sekolah minggu, dan orang tua pada saat ini Bapak, dan siapapun yang menonton Tuhan Yesus layar ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan, firman Tuhan sangat indah menyapa kami supaya kami tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, perintah Tuhan, sebab kami tahu setiap rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari masa depan yang penuh dengan harapannya. Bapak, kami sangat percaya itu Tuhan Yesus. Tuhan juga rindukan kami anak-anak Tuhan tidak serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan firman Tuhan dan setia kepada firman Tuhan Bapak. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami Bapak, terlebih anak-anak sekolah minggu Bapak pada saat ini Bapak. Zaman sekarang yang lebih canggih Bapak, yang membuat kami jauh kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami Bapak. Kuatkanlah iman kami supaya tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan dan kami tetap cinta kepada Tuhan dan kami tetap hidup bergaul dengan Tuhan supaya Tuhan tidak kecewa, tidak menyesal untuk menciptakan kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yang paling Tuhan sayangi Tuhan Yesus. Kami tidak mau Bapa mengecewakan Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus bahagia melihat kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kuatkan kami Bapa untuk menjalani setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap anak sekolah minggu Bapa dalam studinya Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus dalam melaksanakan pendidikannya Bapa. Tuhan berkati Bapa. Pada berikan kepintaran, berikan hikmat Bapa, berikan Tuhan kebijaksanaan dan kedewasaan supaya bisa berani tampil beda, tidak mengikuti Tuhan teman-teman yang jauh daripada Tuhan. Supaya kami tetap tidak akan cakap-cakap kotor lagi Tuhan, dan tidak akan berbohong, dan tidak akan membuat Tuhan sakit hati lagi Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, di wabah COVID-19 ini Bapa, kami tetap berpegang teguh pada Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan memberikan kami daya tahan tubuh Bapa, supaya kami kuat untuk menghadapi wabah ini dan kami tidak akan terkena Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dan bilir-bilir Tuhan akan menyertai kami dan kami akan menjadi sembuh Bapa, dan kami kuat di dalam Tuhan Yesus. Bapa, segala kehidupan kami Bapa, masa depan kami serahkan pada Tuhan Yesus saja Bapa, bukan kepada siapa-siapa Bapa. Kami percaya Bapa, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Ampunkanlah dosa-dosa kami, supaya berkat dan anugerah Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami, karena kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik. Halo adik-adik, tadi udah denger ini dong, udah denger firman kan yang disampaikan sama Abang Sadra. Sadrak. Nah, karena kita udah selesai dengar firman Tuhan, tadi apa nih Kak kira-kira inti dari khotbah yang disampaikan sama Bang Sadrak? Luar biasa sekali intinya. Dimana dalam firman yang disampaikan oleh Bang Sadrak, kita diajarkan untuk hidup bergaul di dalam Tuhan dan tidak hidup serupa dengan dunia ini. Wah, berarti intinya bagus banget ya Kak untuk pesan untuk adik-adik yang dari sekolah minggu. Nah, tadi pasti dicatatkan pesan intinya dari khotbah yang disampaikan sama Bang Sadrak. Nah, setelah kita udah dengar firman Tuhan, udah tahu intinya, kita bakal ngapain lagi nih Kak? Kita mau angkat lagu pujian lagi Yang berjudul Di Dalam Dunia dan Nabi Nuh. Oke. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau
mengakhiri ibadah kita, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sungguh bersyukur juga bahwa kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, namun kami tetap bisa merasakan persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap kuat, tetap sehat, tetap dijaga oleh kasih Tuhan. Lindungi kami Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya. Terutama sekarang pun anak-anak sekolah minggu sudah mulai kegiatan aktivitas di sekolahnya. Tuhan yang jaga, lindungi, jauhkan dari segala penyakit Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi adik-adik kami semuanya. Mereka di dalam bermain, di dalam belajar, di dalam melakukan berbagai hal lainnya. Demikian juga berkati ya Tuhan, orang tua daripada adik-adik sekolah minggu, Tuhan yang lindungi, jaga dalam pekerjaan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Demikian juga Bapak kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan lindungi, Tuhan berikan semangat dan sukacita sehingga kami tetap konsisten Bapak di dalam melayani Tuhan, dan kami tetap membawa kemuliaan nama Tuhan dan tetap bersemangat Bapak melayani Tuhan melalui sekolah minggu. Berkati kami semuanya Bapak, berkati gereja kami, berkati seluruh negara kami, dan banyak orang lain Bapak juga yang masih mungkin menderita oleh karena wabah ini. Tuhan berikan damai sejahtera dan berikan kekuatan di dalam hati mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami Bapak pada hari ini, dalam kami melanjutkan berbagai aktivitas lainnya, Tuhan yang lindungi dan sertai. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Bapak kami berdoa dan mengucap syukur. Dan dengarlah setiap doa kami dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.